Kids, Happy Sunday. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Kakak berdoa supaya adik-adik tetap sehat, tetap diberi kekuatan dan selalu sukacita menjalani hari kalian. Nah, buat adik-adik yang terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, dan rajin-rajin cuci tangan. Bener banget. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu lalu ada di mana Kak Nomi? Ada di Matius 6 ayat 33. Yang bunyinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan. Selagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan yang mengurapi kami agar dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama tutup mata kita. Kita mau serius sama Tuhan, kita mau belajar menghormati Tuhan. Kita tutup mata kita fokus sama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
adik-adik kita mau sama-sama satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Tadi kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami naikkan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan biar firman itu bisa kami lakukan dalam kehidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti semua baik-baik, luar biasa, sehat. Dan ingat, jangan lupa, tetap semangat! Oke? Nah, hari ini apa ada yang masih lesu, masih ngantuk, masih malas? Dengar adik-adik, kita harus bersemangat. Kita harus tetap bersukacita. Karena dengan kita bersukacita, dengan kita bersemangat, kita dapat kekuatan baru. Tapi kalau kita malas-malas, semua rasanya jadi berat, jadi nggak enak. Seperti misalnya kalau disuruh ngangkat ngangkat gayung, itu rasanya jadi berat kalau kita emang udah malas mau mandi. Aduh mama, gayungnya rasanya berat. Begitu. Tapi kalau kita bersemangat, kita bersukacita. Wow, kakak lihat loh, anak kakak yang paling kecil, itu kalau dia bersemangat, galon aqua pun bisa diangkat. Luar biasa kuatnya. Karena itu kekuatan dari dalam dirinya yang Tuhan berikan, membuat semangat, mendapatkan kekuatan baru. Hari ini kakak akan bicara tentang huruf ini nih. Bukan huruf kedua, bukan AB, bukan ini. Hurufnya bentuknya seperti ini. Huruf apa ya? Coba diingat-ingat. Kalau minggu lalu hurufnya gini. Apa itu? Huruf U. Apa ya minggu lalu? Utamakan Tuhan. Tapi minggu ini habis huruf U, huruf apa nih? V. Victory. Yaitu kemenangan. Victory. Atau huruf P. Kemenangan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih supaya kita tetap jadi pemenang. Supaya kita nggak sedikit-sedikit kalah. Karena sesungguhnya adik-adik, setiap hari akan menemukan waktu-waktu kita harus berperang. Bukan perang pakai pistol, tembak-tembak, bukan begitu loh ya. Bukan seperti itu. Tapi peperangan yang untuk mengendalikan diri kita. Peperangan di mana tidak terjadi di dalam hati kita. Seperti kalau pagi-pagi bangun, aduh, tadi malam boboknya kemalaman. Pagi-pagi mau bangun rasanya matanya masih lengket. Rasanya bantal itu masih jadi tempat yang enak sekali untuk meletakkan kepala. Tempat tidur itu jadi nyaman banget untuk ditiduri. Dan waktu itu kita jadi malas sekali untuk bangun. Tapi waktu itu kita harus berperang. Kita harus katakan, enggak, aku harus bangun. Aku harus sekolah. Aku nggak mau malas-malasan. Seperti itu. Itu terjadi setiap hari. Atau misalnya, sudah mau ada ulangan loh. Sudah mau ada tes besok. Gimana nih? Belum belajar. Terus, tapi aku masih pengen main. Gimana ya? Dalam waktu itu, ada peperangan antara mau belajar karena besok ada tes, harus belajar, atau masih pengen main karena masih pengen senang-senang. Seperti itu. Dan biasanya kita kadang-kadang harus dibantu sama mama, atau sama papa, atau sama kakak untuk diingatkan, ayo belajar, nanti kalau dapat jelek gimana? Dan
kita biasanya, aduh dengan malas-malas kita duduk kadang-kadang sambil ngomel bahwa oh kok mesti belajar lagi, capek, masih pengen main lagi, bosan lagi, duduk lagi. Pokoknya masih kepengen senang-senang. Tapi sudah harus belajar. Dan pada waktu itu kita harus berperang melawan keinginan daging kita, yaitu kepengen main-mainnya. Kita harus belajar mendisiplin diri kita. Bilang sama diri kita, kamu harus nurut, kamu harus belajar. Karena kalau tidak, nanti nilaimu jelek. Belajar seperti itu. Nah, hari ini kakak pengen cerita tentang satu tokoh yang di kitab Hakim-Hakim. Namanya Gideon. Gideon ini pada waktu itu orang Israel sedang dalam kondisi di bawah jajahan orang Midian. Dan mereka sangat kesulitan, mereka sangat kebingungan dengan keadaan ini. Karena setiap kali mereka sudah mau panen, mereka sudah menabur di tempat ladang-ladangnya, di kebun-kebunnya. Kalau orang Midian datang, itu semua diambil hasilnya. Kalau ada pisang, diambil semua pisangnya. Kalau ada mangga, diambil, dipetikin semua mangganya. Kalau ada gandum, dihabiskan, semua gandumnya diambil. Bahkan yang ketinggalan pun dirusak sama orang-orang ini. Jahat sekali mereka. Sampai orang Israel itu begitu ketakutan. Nah, ini ada seorang yang bernama Gideon. Dia pun ketakutan sekali. Kalau di Israel ada tempat orang memeras anggur. Di situ anggur-anggur diperas untuk diambil airnya. Nah, ini si Gideon ini, dia mengirik gandum di pemerasan anggur, bukan di tempatnya. Karena apa? Karena dia mau bersembunyi dari semua musuh-musuh orang Israel. Dia takut nanti kalau ketahuan dia ambil semua gandum yang dia irik, gandum yang dia lagi kerjakan itu. Lalu dia sembunyi di situ dengan ketakutan, dia kerjakan sambil dia ngintip. Ada musuh enggak ya? Enggak ada. Dia kerjakan lagi. Dia ngintip lagi, dengar gedung. Siapa itu? Dikira musuh. Bukan. Ternyata bukan. Ternyata temannya sendiri lewat tadi, naik kuda. Lalu pada saat Gideon sedang ketakutan, sedang mengerjakan itu dengan sembunyi-sembunyi, tiba-tiba datang malaikat Tuhan dan berkata seperti ini di Hakim-Hakim 6 ayat ke-11 dan 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon kaget dengar suara itu. Lalu Gideon, siapa pahlawan yang gagah berani? Dia bingung, dia noleh kanan, dia noleh kiri. Gak ada tuh orang lain, hanya dia. Ternyata malaikat itu bicara dengan dia. Dia sampai tidak percaya, mosok Tuhan, iya kamu itu pahlawan yang gagah berani. Meskipun waktu itu lagi ketakutan, lagi nggak berani ngapa-ngapain, karena takut sama musuhnya, tapi pada waktu itu Tuhan sudah melihat dan mengatakan, hai pahlawan yang gagah berani, orang yang ketakutan, Tuhan bisa melihat bahwa dia itu pahlawan. Orang yang lagi nggak berani, lagi sembunyi, dikatakan bahwa pahlawan yang gagah berani. Dan ternyata sesudah itu memang Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani. Pada waktu Tuhan bawa Gideon untuk, ayo Gideon, kamu harus melawan musuh-musuhnya orang Israel. Lalu semua orang Israel ikut sama Gideon.
pada ikut, yang bisa berperang pada ikut. Ikut semua, orang yang jumlahnya puluhan ribu, banyak sekali. Tapi Tuhan bilang, Gideon, yang ikut kamu masih kebanyakan, yang ikut kamu itu nanti masih terlalu banyak. Nanti kalau kamu perang dengan orang sekian banyak, jangan-jangan orang Israel bilang, wah ini karena kekuatanku, makanya aku bisa menang. Padahal sebetulnya yang kalau mereka berperang, mereka akan dapat kemenangan karena penyertaan Tuhan. Jadi waktu itu disuruh pulanglah. Banyak sekali yang disuruh pulang. Sampai tinggal dari puluhan ribu, tinggal 300 orang. 300 orang. Aduh, sedikit sekali Tuhan. Musuhnya banyak sekali. Kalau tadi sama yang tadi banyak itu, nah cukup Tuhan, satu lawan satu cukup. Ternyata ini enggak. Sama Tuhan disuruh bawa 300 orang cukup. Lalu mereka mengikuti strateginya Tuhan. Dibuat mereka berkeliling di tengah di musuh-musuhnya, mengelilingi musuh-musuhnya itu yang sedang tidur pada waktu malam. Lalu mereka bawa obor, mereka bawa kendi. Lalu waktu Tuhan bilang dipecahkan kendi-kendinya, dipecahkan, mereka bikin keributan besar, peniup sangkakala. Lalu musuhnya jadi bingung, jadi takut, mereka jadi bingung, nggak bisa lihat yang mana lawan, yang mana teman. Akhirnya mereka saling bunuh sendiri, membunuh satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Dan Gideon hanya melihat, hanya nonton, dia lihat, loh, yang sana kok saling nusuk temannya, loh yang situ juga bunuh temannya sendiri. Akhirnya musuhnya habis. Tanpa Gideon sungguh-sungguh memerangi mereka. Karena apa? Karena Tuhan yang berperang buat mereka. Tuhan yang memberikan kemenangan buat mereka. Tuhan memberikan victory itu buat mereka. Jadi adik-adik, ternyata untuk mendapatkan kemenangan itu bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena luar biasa berhikmat pintarnya kita, bukan. Tapi karena penyertaan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa waduh, kalau yang begini ini aku nggak bisa lakukan. Kalau yang begitu tuh aku pasti nggak mungkin. Ada hal-hal yang mungkin kita pikir kita nggak bisa lakukan itu. Ada tugas-tugas yang diberikan pada kita yang rasanya itu jadi satu hal yang mengerikan. Seperti waktu Gideon melihat musuh-musuhnya di depan. Dia takut sekali. Mungkin ada yang takut sekali sama matematika. Mungkin ada yang takut sekali sama pelajaran bahasa Inggris. Mungkin ada yang takut sekali dengan kakak-kakak kelasnya yang suka membuli. Mungkin ada hal-hal yang seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kalian. Tapi kalian mesti tahu bahwa kalian tidak perlu takut dengan itu. Kalian tidak perlu menjadi kalah selamanya. Karena Tuhan menjadi jaminan untuk kemenangan kita. Asal nomor 1, apa yang dilakukan Gideon? Gideon mendengar Tuhan dan taat. Pada saat Tuhan bilang, suruh pulang. Yang puluhan ribu itu suruh pulang. Cukup dengan 300. Meskipun yang 300 sedikit banget. Tapi kalian harus percaya kalau Tuhan sudah bilang, jangan takut, aku menyertai kamu. Belajar saja, meskipun kamu rasanya tidak bisa mengerti. Itu tidak akan membuat Tuhan tidak bisa menolong kamu. Justru Tuhan akan bisa menolong kalian. Tuhan sanggup menolong kalian melewati segala yang tidak mungkin bagi kalian. Meskipun itu kelihatannya, waduh, sukar sekali. Tapi percaya Tuhan pasti tolong.
asal kalian taat pada Tuhan. Jadi pada waktu Gideon sudah dengar, dia harus pulangkan orang-orang, dia taat pada Tuhan. Lalu dia sudah pulangkan, kemudian dia dengar lagi Tuhan suruh dia mengelilingi musuhnya. Dia kelilingi musuhnya. Dan Tuhan bilang, ayo tiup sangkakala, bikin bunyi-bunyian, mungkin seperti itu ya, seperti itu. Lalu dari malam yang sepi, tiba-tiba jadi malamnya jadi seperti rame banget. Dan pada saat malam yang rame banget itu ternyata itu membuat musuh-musuhnya kebingungan, takut, dan melakukan perang antara mereka sendiri sampai mereka kalah. Kakak tahu ada anak-anak yang dulu kakak pernah dengar bagaimana kesaksiannya. Mereka itu dari anak-anak yang di jalanan, mereka dari anak-anak pemulung, mereka dari anak-anak yang di kampung-kampung yang hidup di bawah-bawah jembatan. Tapi ada seorang yang berbaik hati yang membawa mereka, menyekolahkan mereka di satu sekolah yang di situ mereka diajar. Mereka bukan anak-anak yang pintar. Mereka bukan anak-anak yang berpendidikan. Mereka mungkin kelakuannya sangat tidak baik. Dan mereka karena nggak pernah belajar, mereka sangat sulit untuk menerima pelajaran. Dan pada waktu itu mereka tetap dicoba untuk diajar oleh guru-guru ini. Dan pada waktu mau ujian, kelulusan SD, mereka sangat ketakutan. Mereka dikasih pelajaran tambahan, sampai mereka bilang, sudahlah guru, sudahlah bapak guru, ibu guru, jangan tambahi lagi. Pikiran kami ini sudah nggak mampu. Dikasih tambah jam pelajaran, kami sudah nggak sanggup mikirnya, kami malah jadi bingung semua. Lalu gurunya bilang, iya ya, kalau gitu ayo kita berdoa aja. Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang sanggup membuat keajaiban. Pada saat itu musuh mereka adalah ujian ini jadi satu tempat peperangan bagi mereka. Mereka takut sekali. Tapi mereka belajar, ayo kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah belajar semampu kita. Jadi bukan tidak belajar loh ya. Mereka belajar, mereka dikasih jam belajar double. Mereka coba untuk lakukan itu. Tapi pada saat sudah Tuhan, kami ini sudah kemampuan kami sudah sampai di sini. Kami tidak sanggup lagi. Pada saat itu mereka memuji, menyembah Tuhan, mereka berserah pada Tuhan dan mereka katakan, aku percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Kalau mereka ujian, pada saat selesai ujian, mereka semua pada keluar dengan geleng-geleng karena rasanya tidak sanggup. Tidak sanggup, betul-betul tidak sanggup. Mereka dari anak yang di jalan, mereka dari anak-anak yang tidak pernah belajar, tiba-tiba harus menghadapi pelajaran sekian tahun dan harus ujian. Itu sangat tidak mudah bagi mereka. Tapi tahu bagaimana Tuhan membela mereka? Pada saat pengumuman ujian itu, hasil ujian itu keluar dan mereka kaget. Semua anak lulus. Padahal itu bukan ujian sekolah, itu ujian negara. Jadi bukan gurunya sendiri yang bikin soal, bukan gurunya sendiri yang memberi nilai. Tapi semua anak itu bisa lulus. Puji Tuhan, luar biasa sekali Tuhan Yesus kita yang memberikan keajaiban. Jadi adik-adik, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah melihat diri kita seperti Gideon melihat dirinya, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini cuman seorang penakut, seorang yang nggak bisa apa-apa. Tapi kita belajar melihat bahwa ada Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kita, yang siap sedia menolong untuk memberikan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, itu yang kakak bisa sampaikan hari ini. Dan ayat hafalan yang kakak
berikan hari ini untuk dihafalkan adalah di dalam Roma 8 ayat 37 yang bunyinya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kakak ulangi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi adik-adik, yang memberi kemenangan siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita hanya perlu taat dan melakukan apa yang Tuhan bilang. Jangan takut, jangan gentar, lakukan saja apa yang Tuhan katakan. Dan kita akan menemukan kemenangan-kemenangan besar di setiap hari. Jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa aku nggak mampu dan aku akan kalah. Aku tidak mampu, tapi Tuhan memampukan aku. Ya, di Roma 8 ayat 37 tadi. Dan kakak mau kasih PR kalian ya. Kalian baca Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7. Cerita tentang Gideon luar biasa. Kalian pasti akan diberkati. Karena ada banyak hal yang ajaib yang Tuhan lakukan di situ. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan. Kita akan sama-sama berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan menjamin kami sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberikan kemenangan pada kami. Kami tidak perlu takut pada pelajaran-pelajaran yang sulit, Tuhan. Kami tidak perlu takut kepada orang-orang yang mungkin selama ini memperlakukan kami tidak baik, yang mungkin membuli kami, Tuhan. Tuhan, kami tidak perlu takut pada semuanya itu, pada persoalan apapun juga. Karena kami punya Tuhan Yesus yang menjamin kemenangan bagi kami. Kami tahu kami mungkin pada awalnya seperti Gideon yang takut Tuhan, yang bersembunyi Tuhan. Tapi Engkau yang mengatakan bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani, gagah perkasa. Demikian juga kami akan mengatakan pada diri kami, dengan pertolongan Tuhan, kami menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani, yang gagah perkasa, yang dapat meraih kemenangan demi kemenangan setiap hari. Victory Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.